bahasa C dia dipakainya gitu. Nah, itu. Terus juga di waktu apa? Yang 99,persennya itu apa gitu. Nah, itulah yang dia bentuknya itu drag and drop. Jadi kita ngoding yang udah disediain uh, bahasanya itu diterjemahkan ke apa? Kayak nyusun-nyusun gitu loh, nyusun urutan. Jadi dia kayak gitu maksudnya drag and drop. Jadi kita apa? Nyusun urutan. Jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Iya. Jadi kayak gitu dia sistemnya kalau di GB Studio. Itu coba lihat, ada di komentar kalian ya. Ah iya, kata Mas Pika nggak ada coding tapi prosesnya tetap meticulous. Iya bener sih. Prosesnya memang seperti itu. Nanti nanti akan sambil dijelasin lah gitu. Sini Oke. custom plugin, ya betul. Jadi GB Studio itu meskipun dia di engine-nya itu udah ada base, basis lah gitu ya, basis codingan lah kayak gitu ya. Itu pun masih ada yang kurang sebenarnya gitu. Jujur aja sih masih ada yang kurang gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat sesuatu yang bisa additional atau tambahan lah gitu. Ada tambahan yang ingin kita bikin gitu, tapi nggak ada di engine. Nah, itulah kita perlu nambah plugin gitu. Nah, itu yang saya juga dapatkan di tutorial YouTube. Kalau kita bisa expand kemampuan dari GB Studio itu dengan install plugin gitu. Nah, nanti bisa sambil share lah gitu. Ini Om David, saya share Langsung, screen ya Om, langsung biar ya. sambil lihat nih. Ya. Oke. Karena akan lebih enak nih kalau kita langsung lihat. Ini kelihatan nggak sih? Yang nih, Sekarang sedang loading saya. ah, ya. Ini kelihatan nggak? Saya ngeliat, lihat udah bisa ngeliat Oh ada. Discordnya Om. Sip, sip, sip. Oke, sip, sip, sip. Oke, silakan. Oke, jadi yang di GB Studio ya, kita masuk yang GB Studio dulu nih. Nah, ini situs dari GB Studio yang official gitu. A quick and easy drag and drop retro game creator. Nah, gitu. Begini dia tampilannya gitu. Dan di bawahnya ada beberapa fitur yang bisa kita pelajari lah gitu ya. Jadi dia sistemnya itu drag and drop. Jadi kayak G-Develop lah gitu ya. Dia memang kayak urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu cara kita ngodingnya. Terus juga dia udah disediain multiple game types. Jadi kita mau bikin apa nih jenis gamenya? Mau dia top down, platformer, shooter ataupun point and click, bebas dia udah nyediain template-nya gitu di aplikasinya gitu. Bahkan kita bisa mixing di gamenya itu mau dia ada platformer sama point and click ataupun point and click dengan top down gitu. Nah, itu bisa banget gitu. Dan ini juga termasuk kemudahan sih, saya bilang gitu ya. Karena dia codingannya akan menyesuaikan dengan tipe scene yang dipakai gitu. Jadi ada scene-nya platformer, ada scene-nya top down. Nah, itu ada beda codingannya sedikit gitu. Terus juga di apa? Di bagian ini ada write musicnya ya. Ya, musiknya juga ada sih di sini. Tapi musiknya itu chip tune dia pakainya gitu. Nah, ini juga apa? Biar kesannya sangat retro sih. Nah, ini juga build ROMs. Nah, ini yang nggak bisa semua engine. GB Studio bisa, yaitu build ROM gitu. Jadi ROM-nya itu atau read only memory, read ya only memory itu dia biar bisa dibaca di hardware aslinya, bisa dimainkan maupun main di emulator Game Boy gitu. Jadi karya game kita itu kalau udah diekspor kayak gini yang build ROM ini, nanti game itu bisa dimainkan di hardware Game Boy asli gitu. Baik itu Game Boy DMG ataupun Game Boy Color ataupun game GBA gitu ya, Game Boy Advance gitu ya, sama emulatornya langsung gitu. Bisa bahkan bisa juga ekspor untuk web gitu. Yang kalau diekspor di web, dia akan menyesuaikan nanti ada tombol virtual buttonnya gitu loh. Kalau kita mainnya secara mobile. Nah, ini juga keunikan bagus nih gitu. Nah, dari beberapa fitur-fitur yang ada yang ditampilkan di sini,
perlu GB Studio ini ngikut sama spek hardware aslinya dari Game Boy. Nah, kenapa dia ngikut sama speknya hardware asli? Karena ya itu tadi, untuk build ROM-nya ini. Jadi biar bisa dimainkan di hardware-nya Game Boy asli gitu. Sehingga dia engine ini itu ngikut sama kemampuan Game Boy asli gitu. Nah, kalau Boy yang lama itu, nah di sini ada kebetulan nanya di chat GPT sih itu. Gimana dia ya? Nah, ini. Jadi berikut speknya kalau yang Game Boy dot matrix apa ya dot matrix Game Boy DMG. Nah, ini dia speknya. Jadi dia menggunakan CPU yang 4 MHz. Kecil banget loh itu. Terus juga ada RAM-nya. RAM-nya itu cuma pakai 8 kilobyte. VRAM-nya 8 kilobyte juga. Resolusi gambarnya kecil banget loh. 160 kali 144 pixel. Terus juga dia supportnya itu warna grayscale 4 monokrom. Ini kalau yang DMG ya. Kalau DMG dia supportnya 4 warna, yaitu 4 warna grayscale gitu. Terus juga dia model grafisnya adalah tile base dan hardware sprites gitu. Nah, terus juga media gamenya itu nanti yang ROM yang kita bikin itu biasanya nanti di bawah 1 MB. Karena ada sih game yang 1 MB sih yang udah pernah terilis gitu. Di waktu zamannya Game Boy ini. Itu udah ada kok yang ukuran filenya 1 MB. Dan waktu itu juga gamenya termasuk sangat besar di eranya. Tapi beda dengan era sekarang loh. Kalau kita bikin Game Boy, era sekarang kan game triple A kan ukurannya kan misalnya 80 giga ya. Nah, sementara kalau kita bikin game di GB Studio, ya game kita cuma paling mentok-mentok sampai 256 kilobyte atau mungkin maksimalnya 1 MB deh. Bahkan dia engine ini dia itu atau ROM yang kita bikin itu adalah 4 MB. Masih sangat kecil. Jadi ukurannya ya sangat sangat apa ya? Kalau di era sekarang itu kamu bisa dapatkan game yang kualitasnya triple A tapi dengan file ROM yang sangat kecil. Nah, itu yang kenapa jadi motivasi saya sih Om untuk ini eh gitu kayak apa hasil gamenya itu kecil tapi kualitas game ataupun experience yang kita ingin tawarkan ke player itu lebih bagus, memorable gitu dibandingkan dengan game triple A yang banyak dunianya kosong ataupun banyak NPC-nya yang ngebug ataupun banyak yang gamenya nggak jelas kayak gitu tuh kan apalagi filenya itu ukurannya berpuluh giga. Nah, dengan adanya yang GB Studio ini ya kita bisa bikin file yang sangat kecil. Mungkin belum tahu nih seberapa kecil sih sebenarnya Game Boy ini dibandingkan dengan konsol yang kalian tahu nih. Kita ambil aja deh perbandingan. Buat teman-teman mungkin lebih sering hidup bersamanya sama PS1. Oke. Kalian tahu kan speknya PS1 itu bisa bikin apa bisa nampilin game 3D, bisa nampilin game 2D dan sebagainya gitu. Nah, berapa sih perbandingannya power ataupun performance dari PS1 dengan Game Boy? Jadi di sini sempat eh, sempat saya tanya sih di ChatGPT ini. Jadi dia kalau ambil kasarannya segini nih. Satu PS1 itu PS1 ya, bukan PS2, PS3 nih. PS1 aja deh. Satu PS1 kira 500 Game Boy loh. Jadi betapa kecilnya itu kemampuan Game Boy gitu. Nah, oke, kalau kita ambil perbandingan yang lebih dekat lagi nih. Kalau PS1 mungkin agak terlalu jauh ya. Kita ambil perbandingan lebih dekat yaitu SNES, Super Nintendo. Nah, kalau kita ambil estimasinya,
satu SNES itu sama dengan 20 atau 50 Game Boy. Nah, kalau untuk PS1 itu sama dengan 500 sampai 1000 Game Boy. Jadi bisa bayangkan Game Boy itu sangat-sangat sangat terlimitasi gitu. Baik dari segi grafisnya, kemampuan CPU hardware-nya, kemampuan RAM-nya juga sangat-sangat kecil banget gitu loh. Nah, ini kalau kasarannya kayak gini loh. Jadi dengan kemampuan engine yang seperti ini, yang dari GB Studio tawarkan ini, ya teman-teman harus paham bahwa dia karena ngikut hardware Game Boy asli, tentu dia banyak kemampuan yang terlimitasi, baik dari segi grafisnya, memori yang bisa disimpan, terus juga jenis suara yang bisa dipakai, terus juga resolusi yang bisa ditampilkan gamenya itu. Wah, luar biasa sih terlimitasinya gitu. Nah, kalau buat teman-teman memang suka di dunia retro ya gitu, ini tuh sangat-sangat disukai engine ini sama para retro enthusiast gitu. Karena mereka bisa membuat game ini masuk ke Retroid Pocket ataupun ke hardware Game Boy-nya masing-masing gitu ya. Nanti dia pakai flashcard lah gitu. Terus juga bisa apa tuh? Bisa bikin demake. Jadi kalau kalian tahu ada istilah remake, ada lagi istilahnya demake. Demake itu kita membuat game tapi mundur ke belakang kemampuan performance-nya. Jadi misalnya nih ada Dark Soul deh. Game Dark Soul kan ada tuh di PS3 misalnya gitu ya. Tapi dengan demake, kita bikin Dark Soul versi Game Boy. Nah, kira-kira gitu loh. Atau apa? Bikin game apa misalnya Persona gitu ya. Persona 5 gitu, tapi versi retro. Nah, itu istilah demake namanya gitu. Nah, ini kalau dengan GB Studio itu buat para retro enthusiast tuh sangat suka banget gitu untuk membuat eh, sebuah karya yang awalnya itu dari triple A dibikin jadi versi retro. Nah, itu kayak what if-nya mereka gitu loh. Nah, itu yang bikin jadi seru di komunitas GB Studio gitu. So far ada pertanyaan nggak dari sini nih? Atau ada yang kepo nih soal GB Studio kayak gini nih? Aku mau lihat ada pertanyaan nggak? Banyak. Kalau Om Ihsan, ini Halo, halo. juga Sorry baru join, baru nyampe rumah. aman, aman nih. Baru juga baru mulai nih. Wih, Iya, iya siap. 8 kilobyte. Ya udah. Sekalian nanya deh Om. Maaf ya kalau Ah, saya pertanyaannya boleh udah boleh. sampein sebelumnya. Kalau Oh, kan bukan. GB Studio itu, misalnya orang bikin nih game gitu buat di Mm-mm. GB Studio gitu, terus dimasukin bahkan di flashcard gitu kan, pakai board Iya, yang flashcard. baru gitu, masukin ke cartridge Game Boy-nya. Nah, sebenarnya Mm-mm. kalau dari situ terkait dengan legalitasnya itu gimana Om? Kalau tahu mungkin. Nah, itu. Kalau unsur ini so far sampai titik ini ya, sampai titik ini ya, itu nggak ada dipermasalahin sama Nintendo karena dia tidak ada hubungannya dengan eh, Hmm. lama itu batasnya gitu loh. Jadi kalau yang diperjualbelikan itu adalah game sendiri, diproduksi sendiri, nggak apa-apa. Yang nggak diperbolehin sama Nintendo itu kan kalau kita misalnya bikin game Mario dan game lah gitu ya, terus ada flashcard-nya gitu loh, apa art khususnya gitu loh, terus kita perjualbeliin, udah pasti Hmm, dituntut oke, Nintendo oke. lah. Ini untuk so far sekarang ini ya, apa untuk sampai sekarang belum ada yang kejadian yang seperti itu, belum ada menuntut dari pihak Nintendo ke komunitas retro yang mencetak gamenya di flashcard atau apa gitu. Lama memang bukan gamenya IP-nya Nintendo ya, Hmm, nggak masalah sih. oke, oke. Soalnya saya penasarannya karena kalau di Sega Mega Drive lah ya, itu sebenarnya kayak orang-orang Mhm. masih ada aja orang yang membuat game itulah, jadinya game baru gitu kan, game-game studio indie Mhm. gitu.
mereka produksi sendiri, bahkan dijual dengan bebas gitu. Terus dimainkan di mesin Sega Mega Drive-nya gitu. Nah, mungkin kan kalau dari pihak Sega-nya nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini kan buat dari apa-apa. segi pihak Nintendo gitu kan. Ya, ya. Mm-mm. Thank you Om Abi. Oke, siap, siap, siap. Kalau yang komunitasnya Sega ya memang lebih luas sih. Bahkan yang gamenya Sonic fan game aja dibolehin sama Sega gitu loh. Jadi Benar. bebas loh, saking bebasnya gitu loh sama Sega gitu. Tapi kalau Nintendo itu emang sangat strict loh gitu loh, Mas. Bahkan kayak fan gamenya Mario yang gratis aja minta di take down sama Nintendo. Ah gitu loh. Mm. Padahal dia nggak dapat keuntungan apa-apa gitu ya. Cuma Betul. sekedar Nggak ada keuntungan apa-apa. oke, oke. Ada yang mau nanya tuh Om? Oke. Oke, mau lihat di pertanyaannya gitu ya. Oh, Nih, jadi kalau dari My Charis Week ya dari Abi, jadi bisa pakai warna apa aja, asal 4 warna ya Kang. Iya betul. Dia basisnya cuma 4 warna. Jadi nanti ada yang untuk Game Boy DMG dot matrix game gitu, yang itu loh, yang versi yang hitam putih itu loh. Sama yang versinya Game Boy Color. Nah, apa bedanya dengan Game Boy Color sama yang DMG itu? Di dalam proses development gamenya itu grafisnya tetap aslinya monokrom. Tapi ketika nanti dibaca sama Game Boy Color itu akan membaca apakah ada kode warna tambahan untuk ditampilkan dari objek ataupun dari pixel di gamenya itu, di adegannya itu loh. Jadi ada tambahan memori itu loh, memori yang nyimpan kode hexnya ini, kode hexnya warna. Nah, itu yang bedanya kenapa yang di ini eh, cartridge-nya cartridge-nya yang Game Boy Color itu beda sama cartridge-nya Game Boy yang biasa. Di dalamnya yang Game Boy Color, di dalamnya cartridge-nya Game Boy Color itu ada chip yang nyimpan kode hex gitu. Nah, kode hex itulah yang akan menerjemahkan dari warna pixel yang akan tampil di Game Boy Color gitu. Tapi dia tetap basisnya 4 warna aslinya gitu. Kira-kira gitu. Nanti nanti bisa aku liatin deh di engine-nya gitu. Terus, oh, Mas Muli, 1 MB juga bakal crash engine-nya Fortnite ini. Iya, iya. Nanti ada tuh bagian yang kenapa dia bisa bikin crash gitu. Oke, lanjut ke... Oke, ini dari Mas Pika nih. Soal proses development. Gimana caranya Mas Bawi ngajarin game ke diri sendiri dari gak bisa sampai sekarang udah jago. Karena gampang-gampangnya game dev kan perintilannya tetap banyak. Jadi pengen tahu gimana. Oh, oke. Jadi gini nih. Saya mau ceritanya pakai suatu analogi lah gitu. Kita ambil kayak filosofi baskom gitu. Kalian tahu baskom kan? Yang nampung air gitu. Nah, gambarnya kayak gini loh. Jadi, kalau kalian tahu wadah itu kan berbagai macam ya ukurannya gitu ya. Nah, GB Studio itu kan tadi udah saya ceritain kalau dia engine yang ngikuti hardware aslinya Game Boy gitu loh. Nah, Game Boy itu speknya aja udah spek jadul dan speknya itu kecil banget daripada PS1 malah gitu ya. Nah, itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah wadah yang sangat kecil kayak gini ukurannya gitu. Daya tampungnya pasti sangat kecil gitu. Nah, ternyata dengan daya tampung yang kecil ini tadi gitu, itu membuat saya itu bisa dalam prosesnya itu kayak kan kelihatan seperti ini gitu loh. Berhasil ini, berhasil ini, berhasil ini, berhasil ini, berhasil ini dan sebagainya gitu loh. Jadi kelihatan kayak fondasinya bikin game itu dapet tuh apa? Cepet solidnya atau cepet kokohnya gitu loh. Karena gini dia meskipun kecil wadahnya di banyak limitasinya ya gitu ya, tapi kita bisa nyelesain banyak gitu loh, bisa selesai ini, selesai ini, selesai ini dan sebagainya gitu loh. Nah,
Berbeda dengan engine lainnya yang dari pengalaman saya sebelumnya itu kayak yang Game Maker lah gitu. Bahkan terakhir juga udah nyoba sih Unity gitu ya. Waktu kerja sebagai game designer di bulan-bulan yang lalu gitu. Nah, itu dia modelnya kayak gini. Nah, ini kayak baskom segede ini gitu loh. Konsekuensinya, dari baskom yang gede ini, ya kita nggak akan pernah bisa nyelesain full gitu loh. Dan proses belajar kita itu ya nggak akan pernah tuntas. Nggak akan pernah jelas kayak aku ini mau memantapkan yang mana nih. Kira-kira gitu loh bahasanya gitu. Jadi dengan yang GB Studio tadi, meskipun referensinya pun bisa dibilang sangat niche, saya bisa bilang gitu, sangat sulit mencari yang itu dibandingkan dengan kita cari nih tutorial development game di Unity misalnya kayak gitu. Itu kan udah banyak banget ya, baik dari segi tutorialnya, baik dari segi apa documentationnya kayak gitu ya, terus juga dari segi komunitasnya juga besar seperti itu. Tapi dalam prosesnya itu yang saya hadapi adalah seperti ini gitu loh, kayak baskom besar gitu loh, dan ilmu yang saya dapat tuh mungkin masih sedikit seperti ini gitu loh. Jadi kesannya kita belajar di engine yang luar biasa, ya, misalnya yang engine Unity tadi gitu ya, tapi kita nggak pernah menyelesaikan satu hal yang bisa kita bilang oke ini kelar gitu loh belajarnya gitu, nggak akan pernah kelihatan gitu loh dari mungkin dari learning curve ataupun dari kemampuan belajar saya sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau saya langsung terjun ke Unity ya ibaratnya seperti kayak baskom ini gitu loh, nggak akan pernah kelihatan saya tuh prosesnya itu yang mau dimantapin tuh yang mana, apakah mau dimantapin di mekanik gamenya ataupun di level gamenya ataupun di variabel yang terjadi di gamenya ataupun logic di gamenya, nggak akan pernah kelihatan gitu. Berbeda kalau dengan GB Studio tadi, jadi seperti ini jadinya gitu, kelar yang ini, kelar yang ini, kelar yang ini, kelar yang ini, kelar yang ini dan sebagainya gitu loh. Baik dari segi grafisnya, mekaniknya, nggak aneh-aneh kok mekanik kalau di Game Boy gitu, karena ya button mappingnya aja sangat sedikit loh gitu. A B terus D-pad terus start select udah, that's it button mappingnya. Tapi kalau kita pakai Unity ataupun pakai engine yang masa kini gitu ya, itu sampai dia ngikut sama apa sama tombol-tombolnya yang itu loh, tombolnya Xbox gitu loh. Yang A B X Y terus RB RT LB LT start select. Terus ada lagi tombol yang di belakang makro itu juga, terus juga tombol D-pad, terus juga tombol analog. Ya, kan terlalu banyak ya. Nah, kalau dari situ saya mulainya, mungkin nggak akan pernah tahu saya itu mau mantepin yang mana sih itu untuk direction karakternya gitu loh. Apakah mau pakai analog kah ataukah mau pakai D-pad kah ataupun gimana gitu. Nah, itu prosesnya dalam belajar di GB Studio lah kalau bisa saya ceritain gitu. Jadi kayak gini lah. Tutorialnya pun juga memang kalau yang GB Studio itu memang sangat sedikit sih. Nah, konsekuensinya karena sedikit itu jadinya mau nggak mau ya saya harus terjun sama ini, kan ada komunitas GB Studio juga sih di apa di Discord gitu, sambil nanya ke situ juga atau ke ini sampai nanya ke ChatGPT gitu loh. Padahal ChatGPT ini kan dia nggak tahu nih sebenarnya dia apa ngikutin nggak sih dengan update-nya engine GB Studio gitu loh. Jadi beberapa petunjuk yang saya lihat di ChatGPT itu kayak eh, dia nyebut ada tombol A gitu loh, tombol A di engine. Pas saya cek di engine aslinya, nggak ada tombol A itu. Ataupun dia nyebut kayak perintah A gitu. Perintah A ini nggak ada di GB Studio, jadi kayak masih ngarang gitu loh. Dengan bentuk yang masih ngarang itu menurut ChatGPT, jadinya saya kayak harus ngakalin nih yang ngarangnya ChatGPT itu kesesuai yang di engine-nya gitu loh. Jadi kayak mana ya? Misalnya yang ini deh. Kemarin nanya nih ke Max ammo handling ini. Apa? Ya gini. Saya kayak gimana caranya membuat bla 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 gini gini ya. Tapi ini untuk GB Studio gitu.
Nah, dia kan keluar nih hasilnya kan. Pas dilihat lihat gini, kayak gini, di engine-nya nggak mungkin. Di engine itu bullshit dengan yang ChatGPT bilang ini gitu. Dia harus disesuaikan lagi dengan apa yang ada di engine sekarang gitu. Itu loh dari yang dibilang ChatGPT ini gitu. Kira-kira gitu sih, Mas Bika. Oh ya boleh tuh yang ini, yang apa sih? Yang penjelasan Mas Bika yang mengenai legalitas GBC ya itu ya. Yang kalau nggak ada patennya gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah banyak nih. Kedepannya kalau kita mau publish gamenya kan semisal di Steam atau platform lain. Wah, ini pertanyaannya bagus banget sih gitu ya. Oke, ini kita belum nyentuh engine-nya nih. Tapi teman-teman pada ingin tahu lebih nih. Oke, jadi langsung aja. Kalau kita misalnya mau ekspor nih gamenya ya ke Steam gitu ya, atau platform lainnya nih. GB Studio itu hanya bisa mengekspor gitu untuk format .gb, .game boy gitu loh. Format yang hanya bisa dibaca kalau bukanya pakai emulator. Nah, ini nggak akan bisa kalau kita upload ke Steam. Kenapa? Karena Steam itu hanya bisa dia yang ini loh, yang untuk buka aplikasi langsung tanpa melalui third party software. Jadi maksudnya gini, kita mau masukin game nih ke Steam gitu ya. Karena format game kita itu .gb, .gb itu hanya bisa pakai emulator nih bukanya. Di Steam itu nggak akan mau kayak gitu. Steam itu pengennya kalau gua klik aplikasi lu, itu langsung ngebuka. Nah, aplikasi apa yang seperti itu? Pasti yang formatnya exe kalau di Windows, atau yang di apa? Linux, ya berarti ada yang dot apanya gitu loh. Ataupun yang di MacBook ya langsung yang dot aplikasinya kayak gitu. Kalau di mobile berarti dot apk misalnya contohnya kayak gitu. Nah, karena dia dot .gb, nah otomatis nggak akan bisa di Steam gitu. Tapi nanti ada cara bagusnya atau cara terbaiknya lah gitu untuk bisa tetap upload nih ke Steam gitu. Jadi nanti kita ekspor nih, ekspor GB gitu ya. Di beberapa minggu yang lalu, kebetulan saya nemuin apa? Nemuin dari komunitas GB Studio itu, kalau ternyata ada cara ekspor itu pakai ini. Bisa bukan ya? Mana dia? GB Studio ini. Oh, ini nih. Godot Boy. Apa ini? Tadi. Oh, mana ya yang atau di sini ya? Coba. Knowledge. Sorry, sorry. Ah, ini nih. Baca. Jadi ada fitur namanya itu bubble wrap gitu. Yang dikasih dari komunitas GB Studio ya, supaya kita bisa ekspor GB Studio itu dalam bentuk exe. Bisa main langsung gitu loh, main klik gitu loh, tanpa harus install emulator ataupun install aplikasi pihak ketiga gitu loh. Namanya itu bubble wrap gitu. Tapi ternyata bubble wrap ini disempurnain lagi dengan modelnya kita ekspor melalui Godot Engine. Kalau teman-teman ada yang udah familiar sama Godot, nah kalau gamenya di GB Studio wajib belajar Godot sementara nih, hanya untuk exporting buat porting gamenya itu jadi exe gitu. Nah tadi ya. Jadi awalnya tuh pakai yang ini bubble wrap ini tadi. Sebelum bubble wrap ini ada tadi pakai NWJS. Itu ribet banget sih caranya gitu. Terus disempurnain pakai bubble wrap.
Nah, ternyata dari bubble wrap ini pakai ini lagi penyempurnanya, Godot Boy export template gitu. Jadi kita bisa exporting GB ROM ini ke bundle executable untuk Linux, Android, maupun Windows kayak gitu. Yang bisa publishing ke Steam ataupun Google Play. Gitu. Jadi nggak perlu install emulator lagi, tapi kita tinggal mainin gamenya di versi exe-nya itu. Jadi di dalam Godot Boy ini, Godot Boy template ini, itu udah disediain kayak eh, plugin tambahan lah gitu ya. Nggak perlu install pluginnya di Godot sih, maksudnya udah langsung template itu udah nyediain. Kita langsung main file Game Boy-nya gitu, tapi di Godot gitu loh. Nah, nanti hasilnya bisa langsung exe gitu loh, Godot Boy gitu. Kemarin itu yang di apa? Yang di Om David coba itu, nah itu versi yang Godot Boy tadi itu Om. Udah coba di laptop Om waktu itu. Dia Iya, langsung apa? Main exe-nya gitu. iya, Nah, ini gini. betul. Cuma Kemarin. karena ka- cuma karena kita mungkin terbatas waktu ya mungkin sesinya beda lagi lah kalau yang soal untuk ekspor ini gitu. Kalau demo nanya boleh nanti di sesi yang lain gitu. Siap. Nanti kita Oke, bahas di next game demo. question. Oke. Coba diedarin di itch.io nggak Mas Dede, start dari itch.io terus namanya komunitasnya kalau nggak salah. Oh iya, benar deh. Kita mulai dari itch.io dulu gitu. Karena buat kita nguji gamenya GB Studio tadi, ya mulainya dari itch.io aja dulu gitu. Nggak usah buru-buru ke Steam ataupun apa gitu. Oke, next. Untuk Masnya sendiri, apakah ingin fokus terus untuk bikin game GB Studio atau ini hanya sebagai batu loncatan untuk belajar bikin game dan bakal nyoba software lain? Jujur aku udah nyobain software yang banyak sih. Maksudnya tadi ya Game Maker, Unity, terus sekarang GB Studio, terus ada yang tadi ya belajar sementara yang Godot, cuma untuk buat belajar porting gitu loh. Jadi sebenarnya GB Studio itu buat jadi batu pijakan untuk bisa membuat game yang lebih wah lagi gitu loh. Dan buat mastiin juga kalau sebenarnya ide kita itu jalan apa enggak sih gitu loh. Dengan di apa bikin game di GB Studio gitu loh dengan sesuatu yang sangat sederhana dengan scope yang terbatas dengan resource yang mungkin bisa dibilang sederhana juga gitu grafisnya cuma pixel art kayak gitu itu bisa membuat cepat kita mastiin sebenarnya prototyping ide kita itu oke apa enggak sih gitu dibandingkan kita langsung mulai nih pakai Unity gitu loh itu langsung pikiran kita kemana-mana apa karena Unity itu saking dia bisa bikin apa aja, itu yang membuat scope game kita bisa melebar-lebar gitu loh. Kayak kita tuh mau bikin apa sih gitu. Nah, itulah kenapa di GB Studio itu ngebantu banget buat kita belajar hal yang sederhana dulu. Bikin yang kecil aja nih gitu ya. Dengan mekanik yang juga nggak aneh-aneh gitu. Nah, itu kalau di Unity ya mungkin pengembangan yang ketika kita udah yakin nih sama pondasi dari gamenya, udah dapet game pilarnya, udah dapet konsep gamenya, terus kita mau lanjut nih ke Unity, itu silakan gitu. Tapi kalau dari kasus aku ya gitu, ya siapa sih yang nggak pengen untuk migrasi engine ya, karena tahu sendiri lah GB Studio banyak limitasinya gitu. Tapi limitasinya itu, oh ya nggak apa-apa, thank you Bi, udah datang juga, thank you. Nah, tapi nggak apa-apa sih yang kita mau bikin yang gamenya apa gamenya yang apa sih super mantap lah misalnya kayak gitu ya atau yang tekniknya aneh-aneh gitu ya masalahnya kan kita masih baru belajar nih kalau baru belajar ya mulai dulu dari sesuatu yang sederhana gitu yang langsung kayak aku mau bikin mekaniknya kayak Final Fantasy 16 gitu loh wow kamu baru aja belum paham soal mekaniknya aja udah buru-buru untuk mau bikin game kayak gitu nah itu yang membuat akan pernah terjadi nggak akan pernah kelar gamenya gitu loh. Nah, kalau GB Studio mastiin kita kelar apa enggak sih dengan konsep kita itu gitu. Yuk kita lanjut ke ini. Kita lihat GB Studio itu kayak apa sih? Dari tadi gua ngebacot tapi nggak ada nunjukin engine-nya gitu. Sorry.
Ini ketika kita buka di GB Studio, itu kita bisa boleh klik yang ini ada new-nya lah gitu. Mau kita isi nama projectnya apa gitu, simpan di mana. Nah, di sini sudah disediain nih. Kalian mau bikin template-nya yang mana nih? Ada yang template-nya Game Boy Color, ada yang template-nya Game Boy yang biasa gitu ya. Sama yang blank project. Nah, mumpung nih karena untuk sebagai contoh ya kita langsung ngulik nih yang Lost Eclipse gitu. Seperti apa sih isinya gitu ya. Nah, ini kita lihat. Banyak nih. Wah, ini sekumpulan adegan nih. Kita lihat ya ini bakal kayak apa sih connection nih. Uh, gila sih. Sebanyak ini ya apa koneksinya gitu. Ini koneksi-koneksi adegannya gitu loh, perpindahan adegan. Tapi udah sebanyak ini sih. Kita mau startnya dari mana gitu ya. Oke, kita hilangkan dulu. Ya, kita fokus ya. Jadi ini adalah tampilan dari GB Studio. GB Studio itu terdiri dari ada halaman yang namanya ini ya, tab. Ada yang namanya tabnya Game World, Sprites, Images, Music, Sound Effect, Palette, Dialog Review, dan Setting gitu ya. Terus juga ini ada yang perbesar kecil gitu ya, magnifying-nya. Terus di sebelah kiri kita ini ada namanya panel adegan, ada namanya panel prefabs, ada namanya panel script, ada panel variables. Dan sisi kanannya ada, misalnya kalau kita nggak klik apa-apa ya, ini nih kanan nih properties sih. Jadi misalnya kita nggak klik apa-apa nih di adegannya gini, nah di sini bisa kita judul game, terus author, terus juga ada enable color mode, ataupun kalau nggak mau ya bisa dihilangkan centangnya. Terus ada starting scene. Nah, starting scene ini penting banget. Jadi tiap kali kita mau ekspor game, nanti ketika game itu hidup gitu ya, itu startnya dari mana? Dari adegan yang mana? Nah, ini yang di sini nentuinnya. Starting scene namanya gitu. Boleh juga ada kalau misalnya kita starting scene-nya itu playernya bakal di mana posisinya. Nah, itu ada start position. Nih, sama ini. Sama direction-nya, the movement speed, dan animation speed. Itu nggak terlalu penting sih kalau misalnya nggak ada karakter di waktu awal gamenya mulai. Nah, yuk kita lihat ya. Jadi di sini ada yang namanya panel scenes. Di sini, sebelah kiri nih, panel scenes. Panel scenes ini adalah kompilasi dari adegan-adegan yang ada di sini. Misalnya ini ya, nah ini intro 2, ini clear title, ini logo, ini intro, terus ini ada panelnya untuk yang adegan gamenya, dalam gamenya gitu. Juga banyak, nah seperti ini dan sebagainya. Nah, cara menambahkannya gampang nih. Start dari klik plus, terus ada nih, ada aktor, ada trigger, sama adegan, scene. Oke. Kalau nambah adegan ya ini, klik aja tuh langsung tambah scene-nya gitu. Nah, nih, kayak gini kan. Langsung nih. Nah, ini. Ini bisa kita ubah namanya. Terus, nah ini ada tipenya. Yang tadi, kayak mau tipe top down, ataupun platformer, ataupun adventure, dan sebagainya gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan dari bentuk gamenya yang akan ditampilkan gitu loh. Jadi kalau gamenya misalnya aslinya ini top down, jangan kliknya platformer. Nanti karakternya malah disetel jadi platformer gitu. Padahal tampilan visual gamenya top down, jadi nggak nyambung gitu loh. Atau kebalik, misalnya gamenya itu apa? Visualnya itu ini apa? Ya visualnya yang top down gitu ya.
Tapi ternyata kita setelnya platformer, jadi kayak lompat-lompat dia gitu loh, lompat platformer gitu loh, yang 2D gitu loh. Tapi visual kita kayak gini. Atau misalnya yang shoot 'em up kayak gitu ya. Padahal visual kita ya visual adventure kayak Zelda gitu loh. Ya nggak akan nyambung gitu, karena dia nanti ada settingan tertentu gitu, yang misalnya yang top down punya ataupun yang platformer punya gitu. Itu beda-beda gitu. Jadi menyesuaikan lagi di adegan ini misalnya gitu ya. Itu mau masukin jenis game apa sih di dalam ini gitu loh. Terus juga di dalam satu adegan ini bakalan ada yang namanya aktor sama trigger. Nah, apa sih bedanya? Aktor itu ini ibarat kayak objek nih. Tapi objeknya itu bisa kita kasih perintah gitu. Kayak objeknya itu mau kita kasih perintah on interact kalau dia diklik. Maksudnya diklik sama player ya, bukan on interact-nya kita ini. Tapi di player bahkan klik ini bakal jadi apa nih gitu ya. Ada juga yang namanya on init. Jadi hanya terjadi satu kali. Kalau on update terjadi berkali-kali. Nah, ini yang harus diperhatiin tuh. Karena ada yang salah masukin kayak perintah on update tapi masuknya di on init. Jadi kayak apa? Mau bikin adegan nambah koin misal gitu ya. Kalau nambah koin kan berarti kan dia terjadinya kan eh, secara apa? Berkelanjutan gitu. Bukan terjadi satu kali doang gitu. Nah, jadi jangan pakai on dari yang on update masuknya ke on init gitu, perintahnya gitu. Ada di sini ya. Nah, terus juga kita bisa tambahkan dari adegan ini, adegan level ini ya gitu ya. Ada yang namanya collision. Collision itu kayak dinding gitu loh, dinding pembatas yang membuat player atau karakter itu nggak akan keluar dari batas yang dikasih merah ini gitu loh. Kalau nggak kan nanti istilahnya kan karakternya kayak tembus gitu loh, tembus dinding gitu kan gitu. Nah, itu gara-gara kita nggak setel collision gitu loh. Jadi warna merah ini batas si player hanya ya udah sampai sini aja gitu. Jalannya gitu. Nggak akan keluar dari batas merah ini gitu. Nah, ini bisa bisa bebas sih kalian masih ininya gitu. Nah, terus juga di sini ada yang namanya eraser ya. Eraser ya sangat jelas lah ya, ngehapus bisa ngapus trigger, bisa ngapus aktor, sama menghapus warna merah ini, collision ini gitu. Nah, terus juga ada pemberian warna. Nah, pemberian warna ini hanya berlaku kalau gamenya itu pakai ini, yang centang ini, enable color mode. Kalau ini nggak diaktifkan, dia akan kembali seperti biasa. Kelihatan kan? Kayak Game Boy biasa jadinya. Tapi kalau diiniin, dia akan berwarna. Nah, perintah yang ini, yang ngasih warna ini hanya bisa kalau ini nih aktif, kira-kira gitu. Tapi warna yang bisa dipakai itu terbatas juga. Jadi kita udah harus nentuin nih di adegan itu ataupun termasuk karakternya juga mau pakai warna yang mana gitu. Kenapa? Karena kemampuan Game Boy itu hanya bisa nyimpan 8 variasi warna gitu. 8 itu udah termasuk UI, warna UI sama warna eh, mana ya? Warna aktor gitu. Ini udah termasuk nih. Nah, karena saking terbatasnya itu, kalian udah harus nentuin nih, mau warna yang mana nih untuk di gamenya gitu. Nggak bisa kita mau bikin warna yang banyak banget, yang meriah warnanya. Nggak bisa, karena ya hanya bisa nyimpannya warnanya cuma segini gitu. Jadi udah harus nentuin. Kira-kira gitu sih kalau untuk yang di tampilan adegan ini gitu. Nah, ini juga bisa kita utak-atik lah. Misalnya mau triggernya di mana gitu ya. Ini juga misalnya kita mau aktornya di mana, posisinya bebas gitu. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Coba mau lihat dulu. Wih, oh ini pertanyaan dari Om Niko ya, yang ini ya. Kalau ujungnya kan serius game development, apa nggak lebih baik memang belajar Unity?
Balik lagi ke filosofi Baskom yang tadi, yang ini. Kalau gue langsung tiba-tiba langsung kayak gini, mungkin Lost Eclipse itu nggak akan pernah kalian rasakan sekarang. Jadi kayak gini bentuknya. Kalau gue dari awal Unity gitu loh. Nah, makanya gue mikirnya mulai dulu lah dari yang ini gitu. Supaya bisa mensolidkan mungkin story-nya, disolidkan dulu mekaniknya, solidkan dulu level desainnya, sebagainya. Kayak dengan keterbatasan itu membuat ya bisa bikinnya jadi gitu loh. Jadi kalau langsung Unity ya kayak gini kasusnya ntar. Tapi mungkin ke depannya bakal Unity sih gitu. Kemungkinan sih gitu. Kalau udah dapat publisher lah misalnya kayak gitu ya, ataupun funding, nah baru bisa mau ganti engine gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya masih segini lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau yang langsung yang di JB Studio tadi? Boleh, boleh. Advance Wars yang mana nih? Versi GBA ataupun versi yang mana nih? Ah, GBA sama Game Boy. Ah, ini perlu di garis bawahi lagi nih. Game Boy yang dimaksud di sini, yang di GB Studio, itu hanya sampai GBC, Game Boy Color. Nggak masuk dia ke eranya Game Boy Advance. Itu engine-nya beda lagi tuh. Karena untuk spek gamenya aja udah beda tuh. Dari yang GBA sama GB, GB biasa. Jadi yang Advance Wars kenapa bisa warnanya banyak? Ya karena engine-nya beda. Itu spek dari GBA-nya juga beda. Kira-kira gitu sih. Tapi jujur aku belum nemuin sih engine-nya yang mana sih yang bikin GBA gitu loh. Nah yang sering itu ya yang GB Studio gitu. Kira-kira gitu sih. Bagian adegan ya, ini yang tampil di sini adegan. Nah adegannya itu kalian pakai gambar yang dibikin di pixel art gitu loh. Terus di ini untuk bikin adegannya ini kan ada nih yang gambarnya, ada yang versi panjang, ada yang versi kotak, ada yang versi mana dia? Kotak, ada yang versinya besar gini, sama ada yang versinya memanjang begini, memanjang gini, ada yang panjang kayak gini dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti di layarnya, di layarnya ya kita main itu tetap dia ngikut ukuran 160 kali 144. Jadi 160 pixel kali 144 pixel, ya segitu doang batas layar kita bisa ngelihat level ini. Sekalipun level yang kita bikin tuh mungkin segede gaban ya, tapi kotak yang mungkin bisa kita lihat itu ya cuma sampai sini. Nah ini, kelihatan nggak sih? Jadi ini ada kotak nih, kotak yang gelap sama kotak yang terang. Nah, layar Game Boy yang akan tampil itu ya layar yang terang ini. Layar yang gelap ini adalah layar yang levelnya nggak akan kelihatan di layarnya Game Boy itu. Jadi itu juga sebuah limitasi yang membuat kita kalau mau bikin adegan game itu nggak bisa langsung serta-merta kelihatan semua. Tapi kita harus bisa nentuin kamera view-nya itu bakal bisa ngelihat yang sampai mana nih batas levelnya gitu. Kira-kira gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu ukuran maupun levelnya ini bisa kelihatan? Bisa pakai ini level kalkulator, apa sih? GB level kalkulator kalau nggak salah. Ini namanya. Nggak muncul di sini. Kita lihat dari sini ya. Ada sih disimpan library. Kalkulator for GB Studio. Nah ini. Nah ini tools yang sangat ngebantu banget loh untuk kita nentuin
seberapa besar level yang bisa kita bikin dari layar yang apa dari layar Game Boy yang terbatas gitu loh. Yang kita bisa lihat ya, misalnya ini. Acuan dasar kita adalah ukuran layar Game Boy yang dimana 160 kali 144 pixel. Itu kalau secara tiles itu 20 kali 18. Nah, misalnya kita mau bikin yang layarnya sebesar ini ya, itu mungkin ukurannya 40 kali 30 kalau nggak salah. Itu lebih ya, 40 30. Nah, iya. Nah, kira-kira gini. Nah, jadi kan bisa kalian lihat ya, warna hijau ini adalah warna layar Game Boy. Warna merah yang ini adalah level yang nggak akan kelihatan di layarnya Game Boy. Jadi nanti sampai mana batas kamera di gamenya itu bisa ngelihat satu adegan ini gitu. Satu adegan yang sebesar ini gitu. Sampai mana gitu. Bisa kalian tentukan pakai ini, background kalkulator ini. Tes, tes. Kalau lu ini terputus ya? Iya Om. Oh, sampai mana tadi ya terputus? Astagfirullah. Sorry, sorry guys. Iya Om. Tadi. Ini kelihatan lagi nggak ya? Bang Iksan, kelihatan nggak sih? Udah, udah kelihatan. Oh, udah ya. Sip. Dari mana ya yang
yang ini apa, yang mengenai tampilan di levelnya gitu. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi tampilan di levelnya ini kita nggak bisa bikin yang terlalu banyak unique tiles gitu loh. Karena dia sistemnya itu dia kayak keramik yang kita pasang berulang-ulang gitu loh. Nah, itu maksimalnya dalam satu adegan dia hanya bisa nampilin sebanyak 192 unique tiles. Kalau lebih dari itu ya langsung error gitu. Jadi kayak eh, bakal kayak ada bug di visualnya gitu loh, yang mengganggu lah istilahnya gitu. Dan bahkan bisa membuat eh, crash gamenya gitu loh. Dia ngikutin hardware aslinya Game Boy. Jadi meskipun laptop kalian laptop gaming yang sangat powerful ya gitu ya, terus kalian develop pakai GB Studio ini, ya percuma aja mau kita pakai RTX 5090 ataupun DDR5 gitu ya. Dia tetap akan ngikut sama hardware aslinya Game Boy. Bukan ngikutin sama kemampuan PC kita gitu. Beda sama Unity ya. Nah, Unity itu dia ngikut sama kemampuan PC kita. Hasil gamenya ya itu sesuaikan sama hardware masing-masing gitu. Itu yang buat GB Studio itu menangnya di situ. Kita bisa bikin ya sesuatu yang bisa semua device main gitu. Cuma memang limitasinya terasa sih gitu. Baik dari segi tiles terasa, terus ini juga jumlah aktor dalam satu adegan itu batasnya di sini ada yang 20, ada yang 10. Tergantung dari luasan adegannya. Jadi ada yang dibatasi cuma oke, kita cuma bisa nampilin aktornya itu 20 doang maksimal gitu. Lebih dari itu gimana? Udah jelas, langsung crash gamenya ya. Bukan engine-nya yang nge-crash, gamenya langsung nge-crash. Nah, terus juga ada sprite. Sprite ini gambarnya, gambar aktornya gitu. Gambar aktornya batasi ya 96 maksimal. Ada yang batasnya itu 60-an sih. Oke, ini masih 96 ya. Ada yang batasnya itu sampai 60-an gitu. Terus juga ada trigger. Trigger di adegannya itu maksimal hanya bisa 30 di sini bilangnya. Maksimalnya 30. Jadi dia di engine ini dia udah ngasih tahu nih batasan-batasan yang kita hanya bisa segini doang desainnya gitu loh. Nggak bisa yang rame, bikin bikin karakter yang rame misalnya, atau bikin desain yang pixelnya luar biasa banyak, nggak akan bisa. Karena dia udah ngasih tahu batasannya segini, batasan aktor segini, batasan trigger juga segini gitu. Termasuk juga batasan tiles unik yang ada di adegan itu. Nah, itu udah kerasa banget loh. Kayak, oke, kayak dalam mendesain game, karena udah terbatas kayak gini, aku mau kayak apa sih bikinnya gitu. Nah, solusinya kalau udah dengan banyak limitasi, kita berpikirnya adalah sesuatu itu bikin yang disimpelkan, simplifikasi gitu. Misal nih, kita mau bikin adegan yang coba bilang. Nah nih, misalnya nih dalam satu level yang inilah. Gila. Nah ini, misalnya ini. Misalnya ini kita mau bikin adegan di rumah sakit, level di rumah sakit. Kalian tahu apa aja sih isi dalam rumah sakit itu gitu? Yang mungkin layak ditampilkan gitu, kayak orang langsung tahu, oke, ini feel-nya rumah sakit gitu loh. Nah, kalau di kasus di game ini itu saya bikinnya kayak ini, keramik ini satu, terus juga ada pintunya banyak, satu, ini dua, ada empat ya pintunya, terus ada kursi kursi kayak gini, juga ada gambar kayak gitu. Terus juga gimana ya, ya ini pokoknya ya feel rumah sakit yang sederhana lah gitu. Dan pokoknya orang tahu kalau ketika ngelihat ini, ya ini rumah sakit gitu loh. Atau misalnya yang mungkin yang paling nampak deh, yang paling nampak ya. Kayak, hmm, ya ini nampak banget sih ini. Kira-kira ini di mana sih kalau ngelihat yang kayak gini gambarnya gitu. Ada jalannya, ada lampunya, ada gedungnya kayak gini. Kira-kira ini di mana gitu. Udah pasti dong di kota, nggak mungkin di sawah gitu. Nah, itu yang dimaksud kita tuh bikin sesuatu yang kita sederhanain gitu loh, unsur-unsurnya gitu loh. Di kota itu ada apa? Ataupun di gedung ini
apa aja sih isinya gitu. Nggak harus semuanya kita tampilin, tapi setidaknya kita bisa meyakinkan ketika orang first glance gitu tuh pertama kali ngelihat gitu ya, langsung ketebak ini di mana gitu. Nah, itu yang diperlukan kemampuan itu di GB Studio gitu. Nah, termasuk ini juga. Kira-kira kalau kalian ngelihat gambar ini nih di mana ini gitu. Ada kasurnya, ada kulkasnya, ada meja ininya ya, meja pot apa sih? Meja kabinet lah misalnya kayak gitu ya. Terus ada keramiknya, ada karpetnya gitu, ada tanamannya gitu. Kira-kira ini di mana gitu. Tadi inside apartment room gitu. Nah, itu yang dimaksud kenapa kita dalam merancang level di GB Studio usahakan kita memang sangat-sangat representatif gitu loh. Ketika orang ngelihat langsung ketebak, oh ini di mana gitu. Terus mana lagi ya? Misalnya di apa contohnya? Nah, misalnya ini deh. Nah, ini ada relnya. Dan meskipun ini dunia lain sih sebenarnya karena dunia warna merah ya. Kalau yang warna ini diartiin sebagai warna dunia nyata gitu di gamenya. Kalau yang ini dunia lain sih. Tapi udah kelihatan sih kayak ini di mana sih gitu. Oh, ada kereta nih, terus ada relnya, terus juga ada lantainya ya. Kayaknya kayak gini sih gitu. Tapi setidaknya orang tahu kalau ketika ngeliat ini, itu oh ini apa, di jalur kereta misalnya kayak gitu. Nah, kalau jalur kereta berarti berhubungan dengan apa? Pasti di stasiun. Ya gitu. Jadi sesederhana itu kita harus bisa menjelaskan level desain kita itu ke orang gitu loh. Ketika mereka ngelihat, oh ini di mana gitu. Bahkan dengan unsur yang pixel art loh, bukan 2D art ataupun 3D art gitu. Jadi kita harus sangat-sangat representatif ngasih tahu ke player ini di mana gitu. Nah, karena dia pakai yang sistem yang unique tiles tadi, jadi harus bisa di saya tuh desain gamenya ini, levelnya ini harus ada yang unsur yang bisa diulang-ulang gitu loh. Baik dari segi keramiknya di sini ya gitu ya. Terus juga dari segi mungkin ada pipanya di sini. Terus ada apa nih? Vending machine ada yang diulang nggak gitu. Oh, kalau nggak ada berarti dia sendiri unique tiles. Terus juga nih ada fan-nya gini apa? Kipas. Nah, itu di sini ada dipakai lagi. Ada lagi nggak dipakai? Oh, ada lagi nih dipakai gitu. Nah, kalau dia dipakai berulang-ulang dalam sistem tiles itu dibaca sebagai tiles yang sama. Ini kan banyak nih. Dia nggak ngitung kuantiti, dia ngitung seberapa beda sih antara keramik ini sama keramik ini. Berarti ini dihitung dua nih. Ini satu jenis, ini satu jenis, ini satu jenis kayak gitu. Jadi tiga dibacanya kayak gitu. Terus pipa nih, pipa yang bentuknya lurus horizontal, 4. Ada yang belok gini, berarti 5. Ada yang ke bawah, 6. Terus ada yang bentuknya gini, berarti 7. Nah, ini kan sama nih. Samain dengan yang tadi. Berarti nggak akan dihitung. Nah, itulah kenapa di sini tilesnya disebut 47 jumlahnya gitu. Karena dia menghitung unique tiles. Bukan seberapa banyak tiles yang digunakan. Ini. Meskipun dengan ini konsekuensinya mungkin jumlah sprite kita jadi banyak gitu. Ataupun eh, apa nanti jumlah tiles yang boleh ditampilkan jadi sedikit karena ya banyak sih yang kita tampilin gitu. Jadi konsekuensinya di sini langsung sedikit gitu. Nah, itu dari segi adegan gitu. Cukup banyak sih yang bisa kita lihat sih dari yang inilah. Tapi yang penting-penting nih ya setelah dari adegan kita lihat lagi nih ada yang untuk sprites. Gambarnya. Jadi kan ada aktor tadi ya. Aktor itu harus ada isi gambarnya apa gitu.
Dari objek nanti isi gambarnya itu yaitu kita bikinnya sprite gitu. Nah, sprite ini bebas sih kita mau bikin ukurannya seberapa sih gitu. Tapi dia acuan dasarnya adalah ukuran kanvasnya 16 kali 16 pixel. Mau bikin lebih kecil bisa nggak? Bisa. Mana dia ukurannya yang kecil? Nah, ini ukurannya kecil nih. Canvas size-nya 8 gitu. Cuma memang height-nya nggak bisa dikecilin sih. Kayak udah maksimal dia 16. Nggak bisa dikecilin. Nah, ini bisa dari 8 gitu. Nah, kalau yang ukurannya besar ada nggak? Ada. Misalnya yang enemy kayaknya. Oh, ini kan besar nih ukurannya gitu ya. Nah, itu 32 kali 32 gitu. Bisa nggak harus 16 kali 16 gitu. Cuma memang kalau kita bikinnya yang ukurannya besar, konsekuensinya adalah apa? Bisa ini ngemakan memori, memori untuk nampilin satu adegan. Jadi adegan yang tampil di sini ini bukan cuma levelnya aja ya, tapi juga mencakup gambar si karakternya. Bahkan animasinya pun juga dihitung ini, dihitung sprite yang boleh tampil di sini. Animasinya loh, itu dihitung di sini loh. Jadi apa? Dengan berbagai macam objek, adegan, sprite gitu ya bisa kita tampilin di sini gitu. Tapi kita juga harus melihat berapa sih yang bisa kita tampilin dalam satu kali adegan itu. Contoh nih misal kalau kita tampilin gambar yang mungkin melebihi dari ini, kayak contohnya, hampir kapal gede ya. Nah, coba deh satu lagi. Sama aja. Oh berarti dibedain lagi. Skornya, nah itu kelihatan kan ada merah. Nah contoh gambar yang beda ya. Nah, contoh ini. Eh, hmm, nggak ada yang aneh. Nah, itu udah ada warna kuning. Kalau warna kuning ini antara bisa dengan tidak. Soalnya warna kuning ini udah kayak hati-hati dia bilangnya gitu. Oh, ini dia langsung langsung gede. Jadi udah bilang tuh, this scene is over available limits and may have rendering issues. Nah, itu udah jelas dia langsung akan bilang akan ada permasalahan dalam rendering adegannya ini. Karena ketika satu kali nampilin adegan ini, isi sprite-nya itu banyak. Ini ada sprite kapal kayak gini, ada sprite karakter begini, ada sprite-nya yang memo begini. Belum lagi eh, tampilan triggernya, apa? Tampilan player. Player itu juga dihitung loh sprite-nya. Jadi terlalu banyak sprite yang aneh-aneh, itu akan buat seperti ini jadi ya. Kasih tahu ini. Nah, itulah kenapa di dalam satu adegan itu kita harus nentuin nih karakter apa yang harusnya nampil, yang penting-penting aja yang tampil. Karakter apa yang sebenarnya tampil gitu. Gak harus semuanya kan. Karena udah dibatasi ya, udah ngasih tahu gitu. Terus juga balik lagi ke bagian gambar ya. Nah, ini gambar-gambarnya nih bebas nih kita bisa bikin gambar enemy-nya kayak gini. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan animation-nya masing-masing gitu. Jadi kayak ada yang animation-nya untuk animasi diam, ataupun animasi yang bergerak, sama animasi yang lompat. Ini contohnya mana ya? Ambil deh yang gambarnya Ray lah, misalnya kayak ini ya. Ini misalnya kita idle right. Kita lihat ya, ini kan kelihatan tuh. Jadi ada dia kedip-kedip lah animasinya di sini. Terus juga yang animasi berjalan. Nah, itu. Nah, terus juga ada animasi yang ke atas. Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang ke bawah. Kayak gitu. Terus juga ada animasi yang nembak. Oh, kalau nembak ini nggak pakai animasi, dia cuma nembak biasa aja gitu. Kayak gitu. Ini, kayak gitu. Nah, ini kita bikinnya dalam ini satu apa sprite sheet namanya ini. Gitu.
gambar kayak gitu. Nah ini juga nih karakternya, tapi ini karakter chapter 3 sih. Ini portal, nah ini juga sih. Ini memang makan resource sih yang ini. Padahal cuma animasinya gini doang, tapi ini nih salah satu objek yang paling makan resource sih. Cuma memang animasi adegan yang pakai objek ini emang penting banget. Jadi ya mau nggak mau ya harus digambar sih. Terus juga di sini, wah banyak sih. Kita bebas mau bikin sprite untuk karakter, sprite untuk enemy, sprite untuk objek yang makan bisa kita klik gitu ya. Bisa di sini. Kita edit-edit gitu. Bahkan ada yang untuk yang animasi ya, cuma bot begini doang gitu. Ngapung gini doang gitu. Tapi ini makan resource gitu. Cuma karena dia adegannya itu penting untuk ditampilkan, ya mau nggak mau harus digambar kan. Nah, itulah kita harus bisa menentukan desain yang oke nih di dalam tampilan game. Mengoptimasikan gamenya juga gitu loh. Ini juga gitu. Nah, itu dari segi gambarnya sih gitu. Nah, ini juga ada yang bagian image, tapi kalau image ini lebih ke background ya, backgroundnya untuk di gamenya gitu. Nah, ini. Nah, ini ya, kita banyak. Sorry jump scare. Nah, ini juga cukup banyak sih. Di sini ada bagian music, nah, ada sound effect, terus ada palette. Nah, ini yang kita nentuin warna ya. Ini nggak ada dialog review. Kalau misalnya di gamenya itu pakai dialog, nah ini bisa kita ketik. Dari sini kita ngedit apa dialog. Kita setting sih untuk kita nyetel ya. Yang misalnya untuk di game ini kita mau pasang jenisnya apa nih? Model yang kayak Game Boy kah atau yang Game Boy Color ya itu. Bahkan yang default fontnya, kursor image, frame image, bebas banget lah yang bisa kita otak-atik lah gitu. Bahkan untuk settingan kayak masing-masing engine ya, apa masing-masing untuk yang tipe gamenya ada yang platformer, shoot 'em up, top down, nah, itu ada settingannya masing-masing di sini gitu. So far ada pertanyaan nggak? Bentar aku lihat dulu di eh sambil lihat lah di apa di Discord. Wah banyak. Oh halo Mas Denta, sorry baru baru lihat nih. Oh iya yang ini berarti bisa di port langsung ke GBS-nya. Iya memang benar bisa kok bisa. Dan kebetulan aku ada nih foto dari temen yang dia nunjukin kalau gamenya itu baru dicoba nih di apa di GBA gitu. Nah, foto dari sini ya. Oh, lagi loading. Oh, dari sini. Dari punyanya Omedo. Nah, ini yang tahu kalau gamenya itu udah bisa dimainkan di sini, no? Di real hardware. Ini. Tak kopiin lah biar kelihatan.
Jadi bisa langsung dimainkan di real hardware gitu. Ini. Nah, itu keunikan di engine ini yang nggak bisa dimiliki sama engine yang lainnya gitu loh. Kita bisa bikin game kita itu dimainkan di real hardware, hardwarenya Game Boy gitu, ataupun di Retroid Pocket gitu. Kira-kira gitu Mas Denta. Lanjut ke kalau untuk satu game punya banyak genre bisa. Pas petualangan kayak Zelda, pas masuk room shoot 'em up. Oh bisa dong. Justru apa di Lost Eclipse ini di chapter 3-nya ada yang kayak gitu. Jadi kita nih main yang apa kan kalian mainnya itu top down ya gitu ya. Nanti di chapter 3 itu ada percampuran antara top down sama platformer gitu. Platformernya di mana? Nanti di adegan yang masuk ke bawah lagi gitu loh, masuk ke underworld gitu. Atau nanti ada yang bagiannya platformer. Nah itu sebenarnya aku juga terinspirasi dari itu Link's apa? Link's Awakening yang di versi yang apa? Versi yang awalnya mainnya di Switch sih, yang itu yang versi remake-nya. Terus mainin di versi Game Boy Color-nya gitu. Itu seru sih. Jadi kayak kita kasih angin segar nih ke player kalau lama ini kita mainnya kan top down terus ya. Itu ya lama-lama bosen juga kan. Nah, gimana kalau kita bikin ambil aja di platformer gitu. Perubahannya ke platformer. Nah, itu kan buat dinamika bermain player itu jadi berbeda gitu. Nah, itu bisa banget kita bikin kayak gitu. Bahkan percampuran antara kita ini ada bikin game platformer tapi dicampur sama shoot 'em up gitu ya. Pun yang point and click misalnya gitu. Wah, itu kan membuat POV player dalam memainkan gamenya itu bakal beda gitu. Nah, itu bagus sih yang kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Eh, develop game ini berapa lama? Oh, tadi udah ditanya sama Om David sih sebenarnya gitu. Jadi nggak apa-apa diulangi lagi. Jadi ini gamenya Lost Eclipse itu dari Oktober sih bikinnya gitu. Itu setelah saya lepasin, apa saya buang ide yang sebelumnya itu tentang yang ini bikin game kita jadi tukang parkir gitu loh, department gitu loh. Terus ubah jadi Lost Eclipse gitu karena terinspirasi sama game Silent Hill yang mana itu termasuk game favorit sih, game favorit saya terus sebenarnya itu Silent Hill itu yang mana waktu tahun lalu itu Oktober itu baru hype itu yang Silent Hill 2 remake gitu. Nah, di situ langsung kepikiran tuh mau bikin lah Silent Hill tapi versi yang mungkin lebih universal untuk orang bisa mainin semua gitu. Karena Silent Hill 2 remake nggak semua orang bisa main loh. Karena dia spek isinya harus tinggi. Apalagi untuk nampilin fog-nya itu. Jadi nggak semua orang bisa memiliki ataupun bisa memainkan game itu. Nah, dari situlah saya kepikiran nih, mana kalau kita bikin area game yang horror itu tadi ya untuk versi yang mungkin bisa dimainkan sama banyak orang gitu. Terlepas dari jenis device yang mereka punya gitu. Nah, ternyata GB Studio bisa mewakili ide itu tadi. Nah, memang konsekuensinya adalah kita bikin versi retro. Nah, itu juga bagus sih. Karena kita udah bosen sih untuk melihat sesuatu yang sangat wah banget lah grafisnya gitu ya. Tapi game yang ditampilkan juga nggak gitu ngasih experience bagus gitu loh. Nah, itu juga aku termotivasi untuk bikin Lost Eclipse dari situ gitu. Kita bikin sesuatu yang mungkin versi retronya, retro vibes gitu ya. Tapi juga experience dan charmingnya itu bisa kita tingkatin lebih gitu loh. Tanpa harus memikirkan bagaimana grafisnya, bagaimana mekaniknya, bagaimana apa gitu yang aneh-aneh gitu. Nah, disitulah aku pikiran bikin yang Lost Eclipse itu dari situ gitu. Dan kalau dihitung dari bulan Oktober sampai sekarang berarti udah develop Lost Eclipse itu ya 9 bulan gitu. Tapi 2 bulan pertamanya itu aku bisa nyelesain 2 chapter. Jadi meskipun kalian lihat Lost Eclipse yang sekarang, kenapa masih 2 chapter 2 chapter? Ya
waktu 2 bulan pertama aku develop gamenya itu udah langsung 2 chapter selesai. Yang mungkin kenapa lambat sekarang developnya ya karena udah nge-improve sesuatu fondasinya makin dikuatin gitu. Jadi 2 chapter yang pertama aku bikin itu fondasi mengenai apa sih itu cerita Lost Eclipse, apa sih itu eh, apa game pilarnya, apa sih mekaniknya, apa sih yang mendasari Lost Eclipse ini menjadi angin segar nih untuk penyuka horor gitu. Dari situ aku mulainya gitu. Nah, sekarang udah dikuatin. Dan ternyata orang jadi seneng nih sama sesuatu yang mungkin bisa dibilang vibes retro gitu. Jadi nostalgicnya dapet gitu. Nggak melulu sama game yang berbalut sama ini loh apa pantulan air gitu loh. Ataupun yang pantulan kaca yang wah renderingnya gila gitu. Lu kate gue mau ngelihat pantulan air tuh berjam-jam. Kan kagak kayak itu yang nggak masuk di akal para developer itu gitu. Gue kan main game kan bukan ngelihat grafis gitu doang. Itu cuma lewat doang ngelihatnya gitu. Oke ini ada air genangan gitu. Terus genangan airnya itu bisa mantulin gambar apa mantulin efek ini eh, apa objek rumah misalnya gitu pun objek objek gedung gitu. Lo ngapain ngeliat itu berjam-jam? Nggak ada hubungannya. Tapi developer itu ngabisin waktu ke situ. Nah, itu yang gue kritisi dengan Lost Eclipse. Lu jangan ngasih grafis yang wonderful atau apa gitu. Tapi secara gameplay, ya biasa aja sih gitu. Nah, jadi itulah kenapa waktu yang terlimitasi. Kan tadi ya dari GB Studio tadi ya. Ini saya kalian lihat banyak banget limitasinya. Dari segi aset, dari segi warna, dari segi luasan adegan, dari segi aktor dan sebagainya. Banyak banget limitasinya, tapi bukan menjadikan sesuatu yang limitasi itu membatasi ide kita gitu. Ide kita itu harus bisa dikuatin gitu loh. Dikuatin dengan pembatasan ini. Karena kalau kita punya ide bagus tapi nggak bisa kita batasin, ujung-ujungnya kita nggak akan pernah tahu kita tuh mau bikin apa sebenarnya. Lo mau bikin konsep apa? Mau bikin A, oke. Bikin B bisa, C bisa, D bisa, E bisa. Player akan melihatnya kayak, ini experience apa yang bakal aku dapatkan kalau gamenya aja nggak jelas. Nah, itu loh yang jadi, apa ya, kalau bisa dibilang tuh. Aku ciptain Lost Eclipse itu untuk menjadi bahan mengkritisi itu. Sih. Oke, next pertanyaan. Kalau bikin animasi yang view-nya dari bawah ke atas kayak waktu muncul si bola itu. Oh, itu. Yang ini ya, adegan transisi namanya itu. Itu sederhana aja sih, nggak ada yang aneh-aneh sih. Jadi kayak gini kalian bikin ya. Nah ini kan ada nampak nih ya, yang adegan bulan ini ya. Jadi pas yang si gamenya itu, kan dia ngeliat dari bawah nih, yang gedung ini kan. Kan nanti dia ke atas kan, set gitu. Ya udah, gitu aja. Jadi gerakan kameranya aja yang ke atas gitu loh. Terus nanti ada ini kan, dari ini jadi kayak gini. Zet, gitu. Ya udah tinggal geser aja ini ada yang aku bikin tuh kayak objek eclipse moon apa penutupnya aja lah gitu nah kayak ini. Ya udah langsung aku bikin perintah kayak geserin ini objek ini ke kanan ketika kamera ini udah sampai ke atas kan nanti bergeser kan set gitu. Udah gitu sederhana aja dan bikin adegannya ya selama memang di level ini di adegan ini tiles uniknya itu masih di bawah 192. Kalau tiles uniknya lebih dari 192, ini di sini angka ini nih, lebih dari itu, ya udah pasti error. Makanya kita bebas mau bikin adegan tampilannya kayak gini, selama dia di bawah 192 tiles, aman kok. Langsung aja satuin gini.
Z langsung ke atas gitu. Bahkan malahan ini loh, yang waktu aku bikin adegan yang ada ini loh, ada ray-nya ini loh, ada ray yang versi apa 2D-nya ini ya. Kan aslinya di sini ya ada yang gambar karakternya ini. Nah, ya. Jadi aku tambahin deh. Nah ini, kalau kalian tahu yang adegan yang ini kan ada nih adegan yang gambarnya Ray sama sword polish-nya kan kayak gini kan. Kan nanti kan gambarnya kan ke atas set. Gitu. Itu pun juga aku berusaha banget gambar 2D itu bisa masuk ke sini dengan ngorbanin banyak hal, yaitu kualitas 2D-nya. Bahkan sampai gambarnya ada yang aku hapus, ada yang aku giniin lah gitu ya, nyesuaiin lagi lah dengan grafisnya gitu ya. Karena ya tiles uniknya harus di bawah 192. Dan itu udah kayak waktu aku bikin adegan ini kayak mau misuh gitu untuk mau berkata kasar gitu untuk bikin ini nih gitu karena ya kenapa aku dibatasi untuk bikin yang visual kayak ini akhir kira-kira gitulah. Tapi dengan cara kayak gitu ternyata banyak pemain yang merasa kalau ini nih transisi yang wonderful gitu loh. Jadi transisi yang dari gambar karakter yang oke pixel kecil kayak gini terus tiba-tiba langsung ke atas tuh kayak wah gitu ngelihatnya gitu. Terus nanti berubah lagi ke bawah. Set. Jadi kayak kayak emotional feeling player itu ngelihat ini karakter kayak apa sih itu langsung kelihatan ke atas tuh kayak eh, gimana cara bilangnya ya kayak wonderful gitu. Nah itu yang bikin seru. Cuma masalahnya untuk bisa bikin yang kayak gitu aku tuh harus ngorbanin banyak hal dari grafisnya demi bisa masuk ke Game Boy gitu loh. Sampai kayak gini juga. Jadi untuk yang transisi adegannya itu ya ya udah kalian bikin aja seperti ini aja sih ini kayak adegan yang adegan satu di sini gitu ya, terus adegan kedua, terus adegan ketiga gitu. Hanya bermodalkan kameranya dipindahin gitu, kameranya gerak ke atas gitu. Udah gitu, itu bisa banget. Kira-kira gitu sih. Oke, next pertanyaannya, tutor porting sih. Oh, itu mah gampang. Nih, misalnya di game ini ya, game ini udah jadi nih. Kita tinggal export as. Nih ya, klik game, terus export as, terus export ROM. Ada tiga pilihan nih, ada ROM sama web sama Pocket. Yang sering aku pakai ya ini, versi ROM sama web. Soalnya kalau Pocket ini kan berarti kita pakai yang itu, Retroid Pocket gitu loh. Apa? Eh, ada sih yang nama hardware-nya gitu loh. Nah, itu sini yang export ROM lah. Nah, supaya bisa masuk ke Game Boy yang tadi, yaitu kita pakainya ini export ROM. Nanti hasil keluarnya itu kayak gini. Kita lihat ya. Game di bikin game. Oke. Oh ini Lost Eclipse. Build. Nah, nanti masuk di build. Terus ada ROM. Nah, di sini ada versi .gb. Nih, ada .gb gitu. Ini udah aku rename sih namanya itu. Aslinya itu game.gb. Jadi sengaja aku rename jadi Lost Eclipse.gb aja sih gitu. Jadi .gb inilah yang akan dimainkan langsung ke itu ke Game Boy yang tadi gitu. Nah ini si yang ini. Oke, lanjut pertanyaannya. Mau tanya Mas Abi untuk GB Studio ini peruntukannya untuk membuat game khusus untuk Game Boy aja atau bisa juga develop Game Boy Advance atau GBC. Justru di Game Boy yang GB Studio ini itu bisa untuk Game Boy sama GBC. Kalau GBA bisa banget, tapi sebenarnya dia peruntukan gamenya ini Game Boy. Jadi meskipun masuk ke GBA nih ceritanya gamenya ya kayak tadi lah ya ini ya masuk ke GBA ini. Tapi secara fungsi game yang masuk ini itu fungsinya Game Boy asli, Game Boy DMG, bukan GBA. Karena GBA itu dia beda lagi engine.
ada engine yang untuk apa, spek yang khusus untuk GBA gitu, beda gitu. Jadi yang GB Studio hanya untuk peruntukannya itu hardware yang untuk yang ini Game Boy sama game GBC, Game Boy Color, udah gitu. Kira-kira gitu sih. Oh, ini dari Mas Pika, sekian puluh gigabyte itu biasanya udah optimize atau probably untuk native design masukin detail-detail yang nggak terikat ke main plot, kasih lihat world building misal. Ya benar, buat untuk ngeliat world building kan. Tapi ada kemungkinan kayak misalnya itu ada nih yang misalnya yang pernah saya kritisi itu kayak misalnya adegan di dalam rumah deh, misalnya. Yang dimana rumahnya itu berantakan, misalnya ceritanya gitu loh. Rumah berantakan di Resident Evil kalau nggak salah itu. RE RE 8 apa RE 7 apa RE 7 RE 8 kayaknya lah atau RE 7 sama sih. Jadi di rumah yang berantakan itu ada kayak misalnya itu objek yang di dalam laci ataupun objek yang di bawah meja misalnya kayak gitu. Saya juga nggak tahu itu objek apa sih yang di bawah itu gitu loh. Dan mungkin kita ngelihatnya itu cuma oke ngelihat sekilas doang. Udah gitu. Di situ meskipun kita player ya, meskipun bagi player itu ngelihatnya sekilas, tapi menurut komputer itu gua kata komputer ya, itu gua harus ngeluarin nih objek yang ukurannya mungkin ratusan megabyte untuk satu objek. Jadi apa ya? Dalam proses loading gamenya itu hanya untuk membuat kita melihat sekilas. Tapi menurut komputer gua harus ngeluarin nih proses loading gamenya itu mungkin 1 giga, 2 giga, 5 giga gitu untuk satu adegan gitu. Jadi kayak kalian ngebuang resource banyak banget untuk sesuatu yang kalian ngelihat apa untuk player ngelihat itu cuma sekilas. Apa nggak kayak Astral Chain gitu? Astral Chain di game Nintendo itu kalau kalian perhatiin ya di Astral Chain ini kalau kita lihat di bangunannya itu optimize banget. Contoh nih, Astral Chain TV kalau nggak salah. Ini nih, yang dia di apa? Shibuya ini. Nah, di sini nih, gambarnya kecil banget. Oke, oke lah. Nah, ini misalnya ini nih. Jadi di gedung-gedungnya ini ada yang namanya itu apa? Gedungnya di Astral Chain ini itu optimize banget sih, bisa dibilang tuh. Kayak cara ngakalinnya optimize. Jadi kayak tuh bikin luarannya ini nih memang unik-unik sih mallnya gitu ya. Tapi pas player mendekat ke apa ke gedungnya itu kan kelihatan kayak mungkin apa kalau kita ngelihat itu kayak ini loh ada manekinnya, ada baju fashion yang ditampilin gitu lah, display fashion lah gitu ya, ataupun isi dalam toko kayak gitu. Nah, kalau di Astral Chain itu uniknya adalah developernya itu cuma bikin gambar 2D doang gitu loh. Foto foto yang isinya interior bangunan, tapi foto 2D. Jadi aslinya itu kayak kotak kosong loh di gedungnya ini, kotak kosong tapi di dindingnya itu dibikin gambar isi toko. Jadi bisa bayangin kayak sesuatu yang sangat sekilas juga yang orang nggak perlu ngelihat isi dalam toko, tapi orang tahu kalau oke di dalamnya itu ada toko fashion, toko buku, toko kecantikan dan sebagainya itu cuma bermodalkan dengan gambar 2D yang ditempel di dinding. Nah, gitu aja udah cukup banget bagaimana menceritakan betapa futuristiknya kota ini gitu loh. Nah, itu salah satu kayak saya bilang itu cerdas banget sih Platinum Games ini untuk mengoptimize game di Nintendo Switch gitu. Lu bikin 3D, tapi bukan berarti semua 3D itu dilihat sama player. Nah gitu loh. Jadi dia ngakalinnya gitu. Lu boleh suka dengan backgroundnya Shibuya kayak gini ya.
futuristik kayak gini. Tapi bukan berarti orang akan ngelihat apa sih isi dalam toko itu gitu. Ya udah, that's it gitu. Nah, itu yang bisa dibilang oke, ini optimize world buildingnya bagus sih yang cara yang kayak gitu. Dibandingkan dengan yang game ya macam RE aja lah. RE 8, RE 7. Gue juga nggak peduli sama yang berantakan-berantakan itu tadi gitu. Ngelihatnya sekilas doang gitu. Nggak sampai kayak detail kayak playernya itu mendekat gitu loh. Ada apa nih di bawah meja? Nggak penting juga gitu. Kira gitu sih. Oke, lanjut ke banyak. Yang perubahan dari kotak-kotak menjadi kotak-kotak HD. Ah ya bener ya, kata Mas Denta ya. Ya dari pergerakan kamera itu panning ke atas tuh ngebuat world-nya seolah jadi luas gitu. Nah kira-kira kayak gitu sih. Jadi cara kita mengakali ininya lah, mengakali adegannya di game gitu. Ya, ya ini tadi terbatas dari segi visual, terbatas dari segi kamera, banyak sih batasnya. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Kita mau jam 10, Om David. Kira-kira gitu sih crash course-nya. Siap, siap. Nanti kita tanya lagi ke teman-teman mau dilanjut seperti apa. Kita lanjutnya di WA Hmm. group kali ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau dia mau konsul langsung di WA group bisa gitu. Kira-kira gitu sih crash course-nya mengenai GB Studio gitu. Nah, untuk gamenya tuh eh dikasih juga linknya nanti di WA group Om biar mereka bisa coba juga. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalian sama download itunya tadi Pak, download engine-nya gitu. Nyobain gitu. Ya, Ah, teman-teman kalau ada mau nanya langsung oke. aja. Silakan. Boleh, boleh. Ini udah sesi nanya-nanya nih. Oke, oke. Thank you, guys. Mantap, mantap. Ya, moga menginspirasi lah dengan yang ini. Kalau ada yang mau coba, coba-coba dulu deh gitu. Gak usah kayak mikirin, oh aku mau bikin game apa nih? Gak usah. Coba-coba aja dulu engine-nya kayak apa sih gitu. Sama ngebandingin dengan kemampuan kalian di engine yang sebelumnya, bandingin sama ini ya, GB Studio. Nanti dapat feel-nya gimana gitu. Oh, pada pertanyaan. Aplikasi khusus buat pixel sprite dan pixel art, gampang itu. Kalian boleh pakai Photoshop pun untuk pixel artnya bisa banget loh. Photoshop loh. Cuma ya memang resolusinya sangat kecil banget sih juga. Tapi kalau mau langsung yang memang khusus untuk pixel art ya, gitu. Ya, kalian bisa pakai ini apa? Mana dia? Nah nih, Acer Prime. Cuma memang Acer Prime ini kan berbayar ya. Nah, dia di Steam aplikasinya gitu. Jadi bayar gitu. Nah, tapi kalian bisa utak-atik banyak hal di sini kalau di Acer Prime gitu. Dan ini cocok banget untuk langsung diintegrasin apa bikin gambarnya itu untuk ini GB Studio ini tadi gitu. Karena dia udah langsung ngasih tahu kayak apa kayak ukuran-ukurannya yang jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini udah ada ininya ya. Juga gridnya, nah itu udah kelihatan gitu. Dari segi warna, terus juga dari segi toolsnya, ya sederhana-sederhana gini bisa banget. Nah, kayak gini. Mana ya tadi sprite-nya. Nah itu. Jadi kita bisa masukin gambar sprite-nya itu, misalnya nih, kita bikin gambar di sini ya di AC Sprite. Terus nanti kita simpan di folder yang sesuai sama game yang dibikin itu tadi. Di bagian assets, nanti di bagian sprites. Masukin ke sini. Nah ini. Nantinya kalau misalnya teman-teman edit gambar ini, saya langsung di aplikasi AC Sprite ya. Misalnya ini ya, mau edit ammo nih. Nah, ini kan langsung kebuka nih. Terus utak-atik deh gambarnya di sini kan. Terus kalian simpen. Nah, nanti setelah kalian simpen, itu langsung dia otomatis berubah gitu loh di sini nih. Misalnya tak ubah dulu deh. Contohnya tak hapus ubah gitu. Nah, kayak ini kan berlubang gini ya.
simpan. Nah, nanti di sini langsung berubah. Nah, itu kelihatan berubah kan? Atau kita mau balikin lagi. Simpan. Nah, langsung otomatis berubah gitu. Jadi ini convenient sih. Langsung dia kelihatan hasilnya kalau kita ubah gambar di sini, langsung kebaca di sini gitu. Selama kita simpan, save as gitu. Udah deh. Nah ya, kalau di HP bisa pakai Resprite, Ibis Paint, dan Pixel Studio dan sebagainya. Cuma karena ini loh, karena GB Studio itu hanya bisa di PC. Jadi kalau kita bikin gambarnya itu di HP, ya kalau HP-nya itu nggak apa, yang nggak bisa langsung kirim gambar gitu, ya otomatis sih kita harus copy paste dulu atau gimana gitu. Jadi cukup repotkan juga sih, karena beda device ya. Bikin gambarnya di HP, tapi bikin gamenya di PC gitu loh. Beda kalau kita bikinnya nih, kayak tadi ya, bikin gamenya di sini, editnya di sini, terus edit langsung otomatis dia kebaca di sini gitu loh. Jadi benar-benar convenient kalau pakai sama-sama PC sih. Tapi bebas sih, nggak ada masalah. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira kita bisa tambah efek di kameranya nggak? Contoh distorsi gitu. Nah, so far untuk yang ini aku belum nemu karena jujur pengen banget sebenarnya tuh ada efek kamera yang misalnya kayak efek transisi yang oke, kayak burst 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 gitu loh, atau kayak presentasi PPT gitu loh yang transisinya kayak gitu. Pengen banget sebenarnya di GB Studio, cuma belum nemu caranya, ataupun mungkin kalaupun ada itu makan resource, karena ketika nampilin adegan yang mungkin aneh-aneh transisinya, ya otomatis ada hal yang harus kita korbankan gitu. Ya disarankan memang ganti engine sih sebenarnya sih gitu. Cuma aku mastiin dulu nih fondasi gamenya kuat dulu. Setelah kuat baru nanti pindah engine. Nah itu bebas aku mau kayak apa nanti, mekanik gamenya ataupun visual gamenya. Malah aku pengennya bikin gini nih, kan GB Studio tadi kan banyak limitasinya kan. Nah aku tuh pengen bikinnya kayak gini, yang gambar ini. Kalau teman-teman ada yang sempat lihat di Facebook, pengen bikin kemarin baru baru upload, pengen bikin UI-nya kayak Persona gitu loh. Ah yang ini loh. Nah, ini. Nah, kayak gambar ini loh, pengen kayak gini. Tapi karena GB Studio itu nggak bisa, ya ya udah ini kayak ngimpi doang gitu loh. Kayak nunggu dulu deh kalau udah ganti ke Unity kayak atau ganti ke Godot kayak gitu. Baru bisa bikin kayak gini. Tapi boleh sih basis gamenya tetap pixel art gitu. Cuma mungkin segi waktu apa UI dialognya itu pengennya bikin kayak gini sih. Jadi kayak keresannya kayak persona gitu. Ya cuma karena di GB Studio nggak bisa, ya udah sederhana-sederhana aja sih UI-nya. Kira gitu. Oke Om, aja sih kalau dari saya. Thank you Om, banyak nih Om. Teman-teman juga, oke kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada juga kita lanjut di WA group. Misalkan ada Boleh, usulan boleh, apa. boleh, boleh. Thank you. Ini dulu. Pada banyak antusias sama GB Studio gitu. Ah, betul tuh. Cuma bikinnya ya memang seperti itu sih. Ribetnya apa? Limitasi. Kira Limitasi. gitu sih. Iya. Limitasi. Ya Om Om David pasti tahu lah gimana grafis Game Boy Iya. kayak apa. Iya bener. Bisa bikin gini aja luar biasa loh Om. Biasanya mah sederhana Nah, banget. ya harus sederhana banget loh. Ini kayak ya itu tadi saya bilang kan, kayak ada bagian yang saya pengen tuh
gambar karakternya sejelas mungkin gitu. Tahu-tahu ternyata di GB Studio itu kayak ngelarang saya gitu loh. Kamu nggak boleh bikin kayak gini visualnya, harus dikorbanin gitu. Udah. Gitu. Jadi Om Habi ini ngegambar sendiri, ngebikin story sendiri, ngoding sendiri gitu ya Om? Iya Om, semuanya sendiri kecuali musik, kecuali Oh musik iya iya iya, itu aja. luar biasa, susah banget itu. Ampun Oke, Mas Vika, ampun Mas Vika aja. oke nanti kalau gitu karena udah malam, kita lanjut di WA group aja kalau ada teman-teman mau pertanyaan atau mau nambah-nambah informasi apalagi ya gitu Om ya. Boleh boleh. Thank you Om.